Stormy yang menggunakan Selenanya mungkin agak berbeda dengan Rosa yang dimana Rosa mungkin lebih superior. Ya makanya, jadi melihat banning Caravani juga ya karena emang Uni salah satu powernya juga yang digunakan ditutup aja untuk hero-heronya. Yap. Mungkin Hirara ya ini bisa ditutup juga oleh SRG. Takut Savage. Takut menyisakan link jadinya. Menyisakan link. Oke, tapi ngelihat ditutupnya Fanny. Kalau mereka ngeban Hirara ada, Beleric juga bisa. Atau Freya-nya. Freya yang paling penting sebenarnya sih Freya ya. Ya Freya nge-enable banyak hero Bude. Jadi mau nggak mau hero-hero gold lane yang individual dia udah bisa pukul turret dan segala macamnya udah paket lengkap jadinya. Ya itu dia Hirara yang di ban. Tapi banyak banget ya. Balik lagi dengan Freya dan juga Atlas nih. Apakah akan masuk ke dalam 2 hero band terakhir yang akan kita lihat? Atlas tukar Valen kah? Balik lagi sih ke banningnya nih. Kalau Onyx di sini nge-ban Valen ya besar kemungkinan berarti Atlasnya bakal ditutup dan kita akan melihat peraduan Link tapi ditukar sama hero yang kebetulan udah ditutup juga dari Hirara, Fanny. Dihabisin hero-hero matchup Linknya. Isunchin mungkin yang disisain. Wow. Ngomongin soal pilihan, banyak banget pilihan sebenarnya. Kalau dari meta sekarang kan semua lane begitu fleksibel. Iya, karena Isunchin abis kena adjustment positif. Bisa Link dipakai juga, dia. iya, semua hero assassin juga jadi sangat-sangat positif untuk digunakan sebenarnya. Paling yang kalau misalkan assassin sekarang yang mungkin ya terlupakan Bude, malah bukan di Nolan, bukan di Joy, karena 2 hero ini bisa digunakan. Menurutku malah larinya ke Karina, terlupakan sekali tuh dia. Itu terakhir aku High melihat risk banget gak sih Pak Karina? Iya. Atau- Karina tuh usernya yang handal banget ya. Demon Kite. Ya, baru diumumin tuh. Wow. 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 Jauh kita bilangnya ya. Wow. Iya. Oke. Bener itu user handal banget. Pas zaman metanya Karina Tank kan. Iya. Karena tank pakai Welcome belum MPL sawi. ID juga ya. Ya, welcome Berarti MPL Karina ID. dan juga usernya Demon. Usernya sekalian nih. Tapi ini tolong nih, apakah akan ada Freya yang di-ban oleh Nah, SRG? Freya. Itu dia Ya. Freya pasti. Oke. Karena kalau dilepaskan tantrum dia. Ngomongin soal Onyx, apa power terbesar mereka yang harus mereka amanin nih di era first pick ini? Paling aman, paling ideal, paling stabil ya udah jelas Link. Link. Link first pick. Di react pakai Eudora. Eudora Beleric nanti bisa dijawab pakai Valentina. Iya. Atau mereka mau Valentina aja di awal. Melepaskan Link. Melepaskan Link ya. Diadu sama Isunchin Kairi. Banyak sih possibility, tapi kalau jadi SRG-nya nih, ngelihat Onyx, apa faktor terseram dari Onyx? Sejujurnya udah ditutup sih sebenarnya. Marcel menurutku. Marcelnya dari Onyx. Ya Marcelnya Onyx ini kan nge-enable banyak banget map vision ya. Dan itu yang dibutuhkan sekali untuk teman-teman dari SRG. Dan ternyata Mereka lepas linknya. mereka lepas linknya. Mereka lepas Valentinanya. Mereka lepas banyak hal. Eudoranya juga. Banyak sih. Iya. Kemungkinan besar ya Valentina bisa kalau mau diambil. Valen Link kah? Atau langsung ke Eudora. Tapi Eudora gak punya partner bagus sih. Kayak Beleric kan paling oke buat dia. Iya karena ada badan ya. Iya, satu kena Lightning Ball ditarik dengan Ancient Seed kan kena taunting lama banget tuh. Kalau mau ya Hylos yang paling dekat atau Gatot ya kan dengan adanya efek dari taunt ketika ada Unbreakable. Ini dari kedua tim, mereka berpikir sangat panjang. Menghabiskan waktu picknya, mereka hati-hati banget untuk berhadapan satu sama lain. Dan pada akhirnya, wah di sini Shushin dan juga Paki tuh jauh dari bayangan kita semua. Aku yakin ya Bude ya kalau misalkan itu coaching staffnya dikasih heart rate gitu kan yang divisualisasikan itu pas lagi deg-degan dan mikir banget. Karena emang di sini permainan dari drafting phase-nya akan sangat-sangat terukur sekali. Oh ya, tapi kayak dengan mengambil Pakito ya di hadapan dari Beleric dia akan mudah banget loh buat ketangkep. Karena dengan double jabnya yang bisa diaktifkan itu Wrath of Dryad juga bisa nutup loh. Iya. Biar Pakitonya gak bisa kembali juga kan. Tapi ingat ini Pakito masih flex. Oke, betul. Karena masih bisa di gold lane juga kan. Innocent kemarin menggunakannya dan Wah. mainnya sangat-sangat split push. Tapi itu dia Link Ada dan kasih juga kami Uranus. ambil. Yap. Kenapa Diambil. di sini SRG mereka nggak ngambil linknya? Dan mereka ngelepasin linknya. Mau Isunchin Oh. dijawab nantinya dengan bagaimana permainan yang lebih menuju ke mid game late gamenya. Oke, jadi mereka nggak takut juga ya. Ini link di tangan Kairi. Iya. Yap. Jadi ya udah power juga kan. Tadi tinggal di cover aja mungkin dengan hero strong lane. Aku masih beranggapan Brody loh karena even di MPL aja kan Kelra udah sempat bawain Brody. Strong lane untuk Kelra nantinya. Iya, tapi 2 hero tebel ini sih yang belum punya jawaban kan.
Yunenusnya Lutfi kalau sampai tidak bisa dikontrol. Kita sudah lihat betapa berbahayanya. Ya Beleric masih lah ya pastinya dengan pasifnya juga, apalagi ya, ini bakal menutup semua marksman. Iya. Moskov mungkin yang Swift Trinity ini bakal terganggu dengan kehadiran Beleric. Cow. Weh. Benishun Shin Moskov kah di sini? Moskov Tetap sih Bude. inosen sih. Tetap sih Pen kayak aja. ada apa ya? Ada bumbu-bumbu yang berbahaya kan takutnya. Kayak tiba-tiba nanti draftnya berbeda. Karena kemarin juga sempat kita lihat pas Onyx itu ngebandnya Guinevere pas lawan Aurora Gaming. Ya. Mereka kena outplay sama Isun Shin. Opsi-opsinya dengan 3, mereka tuh ngebukanya hero-hero yang kayak oke, Chow, Pakito, Jushin. Jadi Coach Cewek dan Coach Chip, apa yang langsung mereka pikirkan ya? Kalau misalkan udah kayak gini, yang penting tinggal damage-nya aja Bude, karena kan badannya udah cukup ya. Gimana caranya mereka memanfaatkan untuk team fight berempat berarti? Oke. Dan bisa dibilang kayak Onyx juga bisa jadi mereka membawakan udah badan-badan aja semuanya. Yang mungkin tanky atau strong di lane-nya sehingga, atau hero yang gak bisa kena burst damage. Jadi sisanya serahkan ke Link. Untuk totally jadi kayak finishernya, kayak yang jalanin split Berarti kalau pushnya. hero tebel-tebel jadi Ben Kari di sini sama Moskov gitu ya? Iya. Ya, dan Kari Moskov atau Kari Shunshin lepasin Moskovnya tapi adu dengan strong lane. Atau Harit juga bisa sih seperti kalau mau di ban. Harit dari tadi aku lihat perform banget tuh Harit. Iya, hari ini ya. Ya hari ini Harit luar biasa. Tapi kalau dapetin Onyx dapetin Harit juga enak. Harit Beleric. Iya, paket lengkap tuh ya. Iya betul. Ada efek immobilize dan juga ada efek yang nantinya bisa diganggu dengan slow. Tapi ya respect dulu lah buat Innocent. Moskov ya. No Moskov, no Mana- Moskov. No. Dimanapun ya. No, Tapi kan Innocent. kalau lawan Link, Roger gak sih, Be? Mungkin, balik lagi kan. Ini last pick-nya bener-bener misterius Bude, dan aku merasa kayak balik lagi SRG punya banyak banget jawaban yang sempat dibawakan ketika emang metanya mirip-mirip kayak gini. Roger Goldlane, bahkan mereka masih bisa membawakan +1 di EXP badannya karena emang mereka membutuhkan, balik lagi ya, dengan adanya Pakito dia bisa fleksibel nih XP jungle gold. Oke, satu band terakhir. Kalau mau ke mid, ke Suns lagi. Mau dihabisin nih. Eudoranya San sudah di ban nih. Iya. Valen Valen. juga Dihabisin ya. dihabisin untuk Suns. Tapi kita tahu Suns hero poolnya luas. Ini Kadita Harit kah? Onyx? It's Eksplosif banget sih. time. Itu udah bisa perang berempat pasti. Kadita. Kadita dan Harit. Jadi magic damage-nya udah cover banget tuh sama Harit. Brody ya, Well. strong ya. Brody Strongland. Salah satu yang sebenarnya bisa dibawakan juga sama Onyx dan diperlukan banget sama Onyx ya. Tapi daripada Daripada di cut pick. diambil sama SRG. Dan linknya jadi nggak ada makanan untuk di gold lane. Yep. Ah, Paling mungkin yang paling dekat dengan Moskov kalau mau dipakai kan Cloud ya. Cuman Cloud ini bisa jadi bulan-bulanan Link nanti buat di awal-awal. akan dikejar-kejar dan pilihan SRG. Ini Pakitonya kemana? Masih flex. Masih fleksibel. Bahkan di jungle pun masih bisa nih Bude. Wah, Kayak tiba-tiba mereka ambil Barats di sini. Tapi menurutku kayak Yum sih, cocok banget dengan Chow. Harit diambil Oh, ternyata. Haritnya Oke. diambil. Ini berarti untuk di gold lane-nya harus yang benar-benar bisa minimal jaga diri secara individual. Karena kalau nanti tiba-tiba Onyx bawanya Link Cloud ya, ingat jangan lupa ini win rate-nya masih 20% loh. Minim banget ini Link Cloud combination ini. waduh. Atau ya udah Kelra main kayak yang biasa dipakai yang waktu menang juga Granger aja udah. Berhadapan Lebih. sama Harit dan mungkin 4 ini dulu ya dari SRG. Pilihan terbaik dari Onyx, Udah Cloud, dan Aurora. perdana. Ice Queen. Ini buat menahan hero-hero yang masuk ya. Ada Beleric, ada Aurora, tapi jatuhnya main reaktif berarti Bude. Oke, bukan Kadita, tapi Aurora. Iya, aku malah expect tadi Kadita dan Harit, cuma Harit kan udah diambil. Cuma ya Link Cloud. Ya semoga balik lagi ya. Mereka bermain dengan PD biar lupain bahwa Link Cloud ini lagi punya kombinasi win rate 20%, lagi sangat-sangat minim. Tapi best scenario untuk Onyx. Ya late game menit Late 15 ke game ya. atas. Ingat loh mereka punya link dengan Cloud, which is ya ini akan berusaha untuk menggapai late game sedemikian rupa. Berarti SRG kalau mereka main early ada Nolan di sana. Ya, Nolan. Auroranya. Kita kapan terakhir lihat Aurora Udah di lama. Kompe? Makanya apa yang bisa dilakukan oleh Aurora di sini? Sisinya dia util jatuhnya. Jadi bisa ada efek slow. Itu dia. Bentar, Pak kita jungle ya. Pakai jungle berarti. Kita jungle lagi muncul. Wait.
Kalau Chow jungle sih jatuhnya saya ngereng ini. Enggak kan harusnya Chow I. Nah ini Pakito Jungle, ini Om Awareng nih. Oke. Om Awareng ya. Dan apa yang paling mengerikan dari 5 hero dari SRG? Udah jelas sih, kalau Pakito Jungle power utama dia itu selalu nabrak. Jadi kalau kayak ada team fight di Turtle, cari hero dulu. Oh, dia ditabrak-tabrak gimana? Oh ini kalau ditabrak-tabrak bisa pegang, tapi Beller team fight buat di Turtle. Iya ini sebenarnya emang lumayan ngerepotin sih Bellarik Uranusnya, tapi untuk menangkap Pakito Jungle juga gak semudah itu Bude. Oke, so game 1. Ya, Onyx. Onyx. Let's go, satu suara pastinya untuk Onyx. Kita beri semangat langsung bersama dengan Oji dan juga Lim. Yes, terima kasih banyak untuk Budi Clara Monster, Romo dan juga Profesor kami. Kita akan mengawal Onyx kali ini untuk mendapatkan babak playoff atau knockout Lim. Yap, udah siap ya nganterin Onyx. Let's go to knockout stage. Ya, kita nganterin Onyx ke babak selanjutnya. Tapi Aurora ya, gue agak kaget sih. Dari gue pikir Lilia Gord mungkin bakal jadi follow-nya si Balerik. Tapi resiko late game menurut gue sebanding nih kalau memang gamenya bisa ke hold sampai late game. Oke, dan kita melihat juga sedikit dari emblemnya Lim, silakan. Kalau dari Aurora memang harus maju ya sih. Dia butuh cooldown juga kan. Kalau dipakai support nggak ada damage sama sekali. Rapture di talent pertama, berarti ini Auroranya akan lumayan berdamage kok. Bahkan lethal ignition. Jadi nutupin sumber magical damage karena memang satu-satunya kan by the way yang memang sangat-sangat kuat lah. Berbanding terbalik dengan Chusin, karena kalau ngomongin Chusin dia pasti basic common, agility talent pertama, tenacity, brave flight, bahkan sustain banget landingnya. Bahkan lihat di depan sana Yus bakal coba diusir mundur. Kairi masih punya waktu banyak farming. Oke, memang kita cukup concern tadi kata Profesor KB dan juga kata Om Mawa ini akan bermain di area late game. Betul, kita melihat ada Link, dan juga kita Cloud, kita tahu masih membutuhkan item. Tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa menangin early-nya, ini bisa jadi prematur, Lim. Iya, tapi udah dipegangin itu Ji. Lava Golemnya. Mau nggak mau dia lepas ya, ditinggalin tuh Lava Golemnya. Tuker main di atas. Ini Pakito Jungle level 4, Link sih. Bonyok. Kabur sih. Link sih konyop dadanya. Kagak bisa, mau gimana pun. Sekali jab aja bisa hilang setengah kan dia. Wah, tapi bahkan bisa kita lihat kalau dari segi power of split push juga mereka punya 2 power, dan di sini melihat Lutfi dengan Uranusnya akan menjadi poin penting lagi ketika team fight cukup besar nanti di early game, karena badan selain Keyboy mereka cuma punya Lutfi dan Sans butuh banget frontliner. Iya. Tapi tipikal Lutfi, lihat double jab dan first blood. Rontok dadaku Re. Itu. Hancur di area top lane. di burst. Kayaknya targetnya kurang tepat deh, Kram. Di burst aja tadi sama Sans. Sekarang bisa di cover lagi, Purple-nya di invade bahkan. Oke, Kairi kali ini nggak boleh kehilangan karena purple buff-nya. Ini adalah bensin dia, bensin keduanya. Walaupun memang harus kehilangan turtle, nggak masalah. As long dia punya bensinnya untuk bisa tetap farming, Lim. Sorry, tapi ini bukan tuker Ji. Karena itu Purple-nya Purple dia memang. Jadi bukannya dia ngambil sesuatu yang dimiliki sama SRG, enggak. Cuma untuk pattern yang selesai lebih dulu nih. Berarti Kairi 2 buff sudah dipegang, tapi top lane mereka akan coba tabrak Kramnya, plating dulu. Keyboy sama Lutfi sampai bareng loh ini. Wah, itu dia. Dan bahkan para pasukan dari tim SRG mereka kembali lagi mencoba untuk memegang jungle dari seorang Kairi. Ngomongin Innocent yang berhadapan dengan Kelsa secara langsung. Ini Yums lumayan cukup baik sekali ya, nemenin banget di jungle-nya ya Lim. Baik ya, benar-benar. Dan lagi-lagi Lava Golemnya bakal kelepas kah? Lito dulu yang diambil. Ngelihat dari Pakito. Oke, ketika patternnya udah selesai, dia akan cari mangsa. Cuma memang kelemahan Pakito dibandingkan Link farmingnya mungkin lebih cepat Link. Sama travel time-nya dia. Jadi perpindahan jungle dari satu jungle ke jungle lain, Link lebih cepat. Apalagi rotasi yang pindah dari atas ke bawah. Finpoise lebih unggul lah jauh. Wah, ini pokoknya jangan sampai salah langkah kalau menurut gua. Ini bukan hanya dari segi kalah tim fight aja, salah langkah aja Lim. Karena ditekuknya ini bisa langsung di early Lim. Mereka di early nggak punya power squad itu untuk bisa ngelawan. Dan jangan lupa Pakito tangan merah, ambrol dadane, langsung rontok. Kairi hilang, instant kill. Meanwhile dari top lane bermasukan dari tim SRG. Mereka berhasil mendapatkan double kill. Dan juga kill ketiga ditutup jalannya dari Sans. Tapi Flicker for defensive mau tidak bisa menyelamatkan Sans. Masih ada Withered Cloud gratis tapi ambrol dadanya lagi Lim. Triple kill di tangan dari Udi. Oh, ini nggak ada retribution sih. Kairi mau try kah? Enggak. Nggak bagus pastinya kalau dia coba untuk kontes lagi dan tercuri. Purple dari Onyx. Awal yang cukup buruk. Fighter jungle
Ya, kita udah lama gak ngeliat ya semenjak eranya Leomord hilang bersama dengan Suyo. Tapi itu memang kondisi pertahanan dari jungle-nya sendiri. Emang ada pencurian yang diusahakan sama Kairi tadi. Ya jelas lah, pasti langsung di-punish. Orang tugas dia malah masuk ke jungle lawan. Ini nggak usah repot-repot, dia tinggal tunggu aja ada yang datang. Triple kill loh ini. Bro dan Nelly. Tahu 2. Ini Turtle 2, Pakito dan Blessing duet darah bottom lane dari Kelra. Tidak terlalu berimpact, lihat Innocent masih bertahan kokoh. Di depan sana Kiboy mencoba untuk mundur ke arah belakang. Yums akan coba bermain dengan poking aja. Memancing semua trigger yang dimiliki dari Kiboy ataupun Sans. Karena kita tahu SRG ingin ngabisin short skill. Ini nggak banyak banget hero dari Onyx yang bisa punya skill escape mechanism. Iya, dan sebenarnya kalau ngomongin objektif juga Onyx kayaknya belum bisa kontes deh. Bedanya nggak jauh memang. Under 2000 gold di menit yang kelima masih bisa lah. Tapi masalahnya hero-nya itu strong banget Pakito bro. Tengahnya Chusin bareng sama Chow. Lawannya agak susah. Mereka nggak punya sisi pasti. Anggapan stun pastinya itu cuma di Aurora sama Bellaric yang belum tentu kena kan. Oke. Masih semangat di sana Sans, tapi ingat di sini tidak memiliki flicker, Hilang. tidak memiliki pasif. Hilang instant kill, salah gerak sedikit aja langsung selesai. Rotasi yang dimiliki bersama Kiboy kali ini terhambat dengan adanya Stormy yang standby di arah sungai. Tapi Wuri dengan double jab yang langsung membuat Kiboy bukan menjadi pohon terkukuh kali ini. Ini pohonnya nggak kokoh yang ini ya. Belum lagi kita bahas soal kerap lihat. Wow. Ram, dapat Soul Blade akan digunakan dari suara Kairi untuk defensif mendapatkan powerful buff. The best yang bisa dilakukan oleh Kairi. Yap. Campus Retribution. Sekarang kan pattern lagi ya. Kembali ke pattern farmingnya. Kairi di level 9. Uni di level 10 dan gak dikasih. Udah buang retri ditangkap. Double jab. Ini double jab nih. Belum ada vision. Tapi lihat di depan sana bakal coba langsung masuk ke dalam rumput. Untungnya Kiboy bersama Sans langsung melakukan pengawalan terhadap seorang Kairi. Meskipun begitu semua dilucuti dari segi jungle-nya. Kairi bener-bener di-press dari segi farmingnya. Hero farming nggak bisa farming. Gue kira berani tadi mau tabrak. Ternyata enggak. Mereka bermain lebih disiplin ya untuk SRG. Kalau kemarin kita ngelihat mereka yang tabrak. Mereka tahu ada Kiboy. Duel string and instant kill langsung didapatkan. Tanpa adanya damage dari Udi sekalipun mereka cukup untuk mendapatkan Kiboy. Red of Dryad coba untuk menghentikan pergerakan dari para pasukan SRG aja nggak mampu. 7-0. 3.000 gold. Gimana Kairi bisa melakukan kontes? Ini mungkin agak cukup sulit. Dan sekalipun kontes, pastikan Kairi bisa pulang. Yap. Karena kalau sekali Kairi tertancap dengan turtle yang didapatkan sekalipun dia nggak bisa pulang, abis itu purple-nya full invasi. Rugi benar. Full invasi. Gak boleh tukar dengan nyawa pastinya. Perfect turtle di depan mata. Dan perfect turtle is real. Konsil, menuju ke arah Yums, terkait sama mereka. Menuju ke arah Sans, We Have Dragon, following up damage walaupun masih ada pasif sekalipun lihat Udi di arah belakang. Double jab, bro Dadane. 2 poin kill habis didapatkan begitu saja. Langsung ada para pasukan dari tim SRG memaksa masuki ke dalam inner turret dari tim Onyx. The one last man standing di team fight tersebut mau tidak mau harus kabur. Kairi langsung farming ke atas dan Kelra gak punya kuasa apa-apa dalam saat ini. Satu-satunya yang didapetin tadi Yums berarti ya. 1 poin kill. Tengahnya berhasil dihancurin. Kelra dan Kairi ini duanya harus farming. Wah hati-hati. Untuk tahu dia. Wah Kairi, really? Dia mau keluar? Oh dia mau geng ini? Dia mau keluar? Oke, hampir aja 2 jab kena dan seperempat darah dari Kairi terakhir. Itu sekali Divine Sword, Wind Voice. Untung nggak kena itu tadi knockoutnya. Kena sih hilang ya. Turun itu. Bukan turun lagi, G-respawn. Langsung muncul angka itu. Tapi memang Pakito Jungle akan lebih sakit karena dia ada retribution juga kan. Link versus Pakito ya susah banget untuk menang. Mungkin nanti late game ya. Tapi Orange-nya ditabrak lagi. Mereka mau coba untuk pancing short skill sebelum ada team fight nanti, entah itu mungkin di netral objektif atau di jungle-jungle mereka. Oke, Uni 13. kali ini udah level 13 berbanding dari Kairi dengan 2 level. Tapi setidaknya Kairi hanya tumbang sekali. Itu the best thing dari semua rotasi yang ditutup, dari semua jungle yang sudah dimakan oleh tim SRG. Masih punya waktu setidaknya Lim. Di menit 8 ini masih ada waktu lah. Dia nggak mau tumbang ya, itu sisi positif juga sebetulnya. Tapi ya tadi kan panel juga dibilang ini bakal lama game ya. Kalau emang Onyx mau megang. Soalnya 2 hero farming jadi kayak gitu tuh. Ketika ada wave, siapa yang bakal dapat wave-nya? Bertiga akhirnya jadi gak maksimal kan goldnya. Oke, kalau gitu sweet ya. Nggak sweet juga, nggak keburu kalau sweet. Oke, tapi udah ada Sky Piercer kali ini. Kalau sweet nggak keburu, saatnya gambreng. Tapi para pasukan dari tim SRG, mereka mencoba untuk melakukan steal lagi terhadap purple buff yang dimiliki dari sosok seorang Kairi. Retribution yang sangat baik.
Ketimbang para pasukan dari tim Onyx mencoba memaksa menuju ke arah Lord, itu kayaknya menurut gue agak nggak wise karena Yum sudah melakukan console gaming. Flicker dari seorang Sas, duel trigger langsung di following up, damn it, instant kill. Gak ada cover untuk para pasukan dari tim Onyx, kali ini mereka memilih untuk bergerak belakang. Blazing berat dari Kara, berhasil mendapatkan satu double kill, looking for triple kill. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka harus mundur ke arah belakang, disengage, mematahkan SRG dari mereka yang harusnya dapetin Lord. Dan kali ini patah itu udah the best yang bisa dilakukan oleh tim Onyx. Yap, mereka dapetin 2 pertukaran untuk 2 juga. Wrath of Dryad dari Kiboy tadi yang membeli waktu. Tapi untuk Lord masih belum bisa sih di kontes free. Untuk Selangor Red Giant, Innocent selesai dengan power spike-nya. Holy Crystal udah jadi. Tapi ya kalau kita lihat dari replay, sebenarnya setup yang agak memaksa loh. Dari Yumsya di bagian depan, dia dapetin Sans memang. Dan akhirnya jadi offside. Iya. Posisi-posisi teman-teman Selangor Red Giant jadi keluar. Masuk dan Keranya langsung blazing duet di situ. Itu, Kelranya juga masuk di timing yang tepat. Kairi Tempest of Blade, Kelranya Blazing Duet, mereka bingung nih. Kita harus kabur dari mana? Kabur Blazing Duet apa kabur Tempest of Blade? Yes. 2 tumbang, lumayan sih. Oke, Dari Kiboy. nggak turun sih. Santai Kiboy. Masih ada waktu, masih bisa untuk farming 5 menit bertahan. Apakah mampu barangkali? Harusnya untuk high ground defense mereka ada chance sih. Aurora spam skill untuk nge-clear wave lumayan oke. Walaupun memang nantinya gue yakin dari SRG mereka pasti ada berani tuker. Ya. Mungkin Yumsya masuk atau tiba-tiba Kramnya masuk. Atau Stromy tiba-tiba. Retribution masih dapat untuknya. Yes, masih ada bensin untuk bisa melawan teamfight kembali. Tapi memastikan Holy Defense di arah top lane akan bisa menjadi sebuah bantuan untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka sedikit bermain dengan tempo yang pelan untuk para pasukan dari tim SRG. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Dan lihat di depan sana. Apakah coba di cover, Lutfi sekalipun nggak bisa nahan damage yang diberikan. Terlalu sakit. Kalra udah berada di dalam power dari Cloud-nya. Udah bisa ngedeal damage kali ini, Lim. Memang damage-nya udah mulai kerasa. Tapi tetap yang dibutuhkan sama Kalra sekarang tuh bukan damage lagi. Space-nya. Gimana caranya Pakito nggak pakai double jab jadi ke Cloud? Karena langsung hilang. Pakito Rose Gold. Wow. Hunter War X Rose Gold Twin Swing. Waduh, makin banyak absorb damage-nya. Oke, ini bukan Pakito XP ya, jangan lupa. Dia ada Retribution berarti. Yang bikin damage-nya nanti akan lebih maksimal. Heavy left punch-nya full banget ini pasti Lim harusnya. Yap, item terakhir udah beli pedang tuh. Oke. Malefic tuh tanda-tandanya tuh. Berarti Pakito jahat. Pakito jahat. Pakito jahat. Oke. Harit udah jadi Holy Crystal menuju ke item keempat. Divine biasanya, Divine Glaive. Cuma kalau lihat dari kondisinya Onyx sendiri ya, ini akhirnya udah 3 item juga kok. Oh yes, dan Cloud memilih Kara Malefic ya. Yang penting dia bisa ngasih space untuk skirmish depannya. Ya, dia mungkin mikirnya daripada dia nggak ada range juga, nggak berani nge-damage, mendingan dia Malefic. Ya kan, lihat dia akan coba skirmish ke arah Kramnya. Dia akan coba untuk pukul dari front to back-nya. Cuma yang dipastikan di sini di mana posisi dari Yums berada itu berbahaya sekali sih. Informasi yang didapatkan dari Keldra melakukan Art of Thievery, Lupi tidak bisa terlalu lama di depan. Dan Kairi Kecil. fokus dan lihat langsung ada ke belakang. Ada teammate yang berbeda, langsung ada blazing red for defense dari Kelra. Duel Striker dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Para pasukan dari tim SRG, mereka berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Stromy dengan Sky Piercer-nya ternyata membuat 2 pemain dari tim Onyx tergeletak. Oh no, momennya pas banget di mana Lord muncul. Tabrakan dari Selangor Red Giant ini terkalkulasi dengan sangat-sangat matang. Dan Lord mungkin bisa dikasih lagi ya. Nggak ada poin buat kontes sekarang. Lutfinya pun pergerakannya ke arah bawah. Bukan yang mau ngebukain ke arah Lord. Mungkin ngelihat nggak adanya Holy Defense, best turret bisa jadi korban. Iya. Tapi kayaknya the best thing-nya memang lepas. Tapi kalau menurut gua tadi hampir selamat The Way of Dragon dari Yum sebenarnya nyelamatin Kara, tapi satu Sky Piercer-nya dari Stormy. Ya. Ini Stormy itu benar-benar nutup Karkel lah di sini. Ya, kita lihat dari replaynya juga ya, dimana memang Kelra udah pakai BMI buat menghindari guntingan dari Yums. Cuma ya Storm kita bahas soal Chusin nih, dia nggak ragu nih pakai spellnya ke depan, pakai Crimson Beacon-nya ke depan. Moving Serta speed-nya kenceng. Kairi juga kayak masih belum maksimal damage ya. Pedangnya keambil, emang damage-nya yang kurang tadi, itemnya kalah soalnya kan. Masih belum waktunya lah ya. Apa sih Hildanya? Kayak assist dari Kram. Wah, ini juga Hilda jahat, Lim. Lihat di arah top lane. Para pasukan dari tim SRG. Mereka mencoba untuk melakukan 1 steal best to rate. Dan mereka masih mau lebih. Mereka sudah berkumpul di arah tengah. Yom, standby dalam posisi adu. Well, second! Menuju ke arah depan. Langsung menuju ke arah belakang Lutfi. Masih bisa selamat. Tapi nampaknya Innocent. Zaman Force yang telah keluar menandakan SRG harusnya masih bisa dibendung di tengah.
Oh ini defense yang oke banget loh sebenarnya dari Onyx. Masih bisa dibendung di tengahnya nih. Mereka kehilangan cuman Bestara di bagian atas berarti. Dan itu udah pasti harusnya. Iya dari Lord yang udah kedua berarti Lordnya. Wow ini defensif yang cukup menjanjikan. Goldnya masih dipegang Selangor Red Giant 9.000 lumayan mengkhawatirkan. 9.000 tapi nggak bisa nembus itu menjadi satu poin yang cukup lumayan mahal. Betul, next ya ketika turun lagi, ketika dia mungkin nanti sometimes ada yang di shutdown, goldnya akan swing lebih cepat. Tapi sekarang tugas Onyx tetap, dia harus cari full itemnya Kairi dan full itemnya Kelra. Sama posisinya sih. Gua rasa memang mau nggak mau Sans harus mati di sini. Soalnya kalau bukan Sans siapa lagi nih yang di kick? Iya. Karena Sans adalah target paling empuk dengan flicker di dirinya. Iya. Udah pasti kayak oke, all in Sans. Kalau nungguin Kairi, jatuhnya malah nggak sama-sama nggak ngapa-ngapain jatuhnya. Sama waktunya kebanyakan, Lim. Iya, mau nggak mau dia flicker ke Sans, Way of the Dragon, Keyboy nutup. Soalnya harus ada kan yang di-kick kan, nggak bisa semuanya ngumpet. Kalau bisa. semuanya ngumpet ya nggak bakal di-kick juga, nggak ada target. Dan itu malah ngeberi waktu untuk Onyx. Iya, tinggal lihat nih. Kalau landing jauh gue agak ngeri sih ngeliat Hilda match up sama Link. Oke, Link Bisa. udah 4 item, tapi Hilda dari dasarnya Hilda tuh sama Link udah menang. Gua takutnya kayak Hilda waktu MPL waktu itu tuh. Jelly Boy. Aduh, jangan ingetin Jelly Boy lagi. Mungkin Jelly Boy lagi restream ya. Dipentung helang. Iya, dia mau menang item pun tetap kagak menang lawan hero-nya. Susah memang dari dasar hero itu udah dibikin kuat lawan assassin. Waktu itu lawan Rek ya kalau nggak salah ya. Iya, dipentung Rex siapa lagi? Oke, kalau gitu kita bakal balik lagi ke dalam in-game di mana Onyx masih memiliki kesempatan udah menuju ke arah 15 menit. Mereka punya power yang cukup untuk melakukan team fight kali ini. Berbeda di early, mereka udah memasuki ke arah late game. Bertahan di 5 menit yang cukup sulit. 5 menit terlama mungkin untuk mereka. Tapi lihat Yoms, di sini Console Gaming telah keluar tapi Lutfi sekeratul maut. Mundur ke arah belakang. Kairi mau coba untuk dapetin ke arah purple tapi nampaknya tak mampu. Gak bisa dia. Terlalu banyak banget distraction, terlalu banyak heavy CC dan juga burst damage. Kayaknya mau paksa kontes deh, Ci. Soalnya dia nggak mau buang retri kan. Sekaligus visionnya juga Lutfi udah banyak tadi. Do or die. High risk, high return. Chance-nya ada, karena Kairi juga udah di level maksimal. Visionnya dibuka oleh Lutfi bersama dengan Keyboy, tapi hati-hati digunting no, lihat. Keramnya. Keramnya sih. Di belakang dia. Dan lihat langsung di cover sama Kelra. Langsung di sana karena satu-satunya bisa untuk memberikan sedikit pressure ke arah Kram ya Kelra doang dengan pokingnya. Iya. That's it. Kalau udah nggak itu nggak ada lagi, Lim. Masalahnya depannya juga dipok balik sama Stormy. Oke, informasi dapatkan. Yoms di depan sana. Kairi memilih untuk bergerak belakang. Dua after sudah blasting dari Kelra. Winter Crown tidak bisa menyelamatkan Kelra dan langsung Innocent ter-take down. Permasukan dari tim SRQ. Mereka menukarkan nih Gold bersama dengan Gold. Dan di depan sana permasukan dari tim SRQ bakal coba dikejar oleh permasukan dari tim Onyx. Tapi disengage atau ngebuka vision di arah lot udah cukup sampai di situ, Lim. Iya. Jangan lupa ya. Link semakin lama akan semakin sakit Pakito, powernya bisa jadi turun. Bisa jadi turun. Karena serba salah, kalau dia mau full damage, dia akan susah, mobilitasnya nggak banyak. Dan kalau kita lihat dari replay, Way of the Dragon ke arah Sans, bener kan? Mau gak mau Sans harus terima Way of Dragon-nya. Untungnya salah tadi. Yums gak dapetin posisi yang enak dan dia paksa Way of the Dragon. Innocent buka zaman Force langsung diincar bareng-bareng dan damage dari Kairi cukup. Dan untungnya tukernya sama Innocent. Kalau tadi Kelra mungkin ditukar sama Yoms itu nggak worth it. Masih ada damage. Mereka masih bisa Lord. Gua ngeri ntar winning conditionnya itu bukan dari Lord nih. Bisa jadi split push kan? Split push atau beat? Enggak dipukul mundur Yumsya. Yumsya mau tidak mau kali ini udah mulai harus sadar. Kayaknya dia tidak dalam posisi yang power. Tapi Keram nih masalah utamanya. Ini ada di Keram nih sekarang. Ya gue ngerinya ntar bukan Yums lagi yang buka kan. Keram dari belakang dia kejar satu. Siapapun itu. Siapapun entah itu Sans, entah itu Kelra. Biarin mau dia lompat nggak apa-apa gitu kan. Tapi pukul yang penting. Waktunya banyak banget lagi untuk numbangin Keram. Ya. Sekarang temponya masih di Selangor Red Giant walaupun goldnya turun. 6.500 nih, Onyx udah ngebayar 3.000 gold. Ya karena udah memasuki 55.000 dan juga 50.000 untuk Onyx sebentar lagi kayaknya udah tidak terlalu signifikan dari 6.000 gold ini. Biasanya kalau udah 55 sampai 60, core-nya udah full. Yes. Tinggal nungguin XP-nya, romernya atau mid-nya. Ya. Tapi lihat tengahnya udah dipotong, ini di commit sih. Di commit tapi Kairi masih terlalu jauh. Di commit. Di commit di sana langsung berhasil mendapatkan retribution. Fight terjadi, flicker for defensive dari Sans. Mencoba menyelamatkan diri, tapi nampaknya langsung ada para pasukan dari tim Onyx ke arah backline. Innocent ter-take down, diambil oleh seorang Kairi. Masih ada pedang terakhir, masih selamat. Dan para pasukan dari tim SRQ mereka tidak dikasih kesempatan untuk mundur dengan 5 pemainnya. Tapi Kram
One last hit dari bottom lane, dikejar oleh Kera. Art of Tiver-nya berhasil, Keyboy coba melakukan sandwich gaming, menutup jalan berpasukan dari tim SRG. Mereka mencoba untuk dapat 1 poin kill lagi, tapi tak mampu, terlalu keras. Tenang banget loh tadi. Beliknya tuh ngeluarin akarnya, cuma dia nggak langsung lari. Dan mau maju lagi kah? Masih 3 mau kill lagi penting. di sandwich balik para pasukan dari tim SRG. Mereka tidak tinggal diam, langsung ada blast di retro Kera. Berhasil mendapatkan Stormy. Fight Mundur ke belakang, akan ada fight tapi lihat di arah top lane. Mereka harus melakukan defensif terhadap Lord yang mulai masuk ke arah base turret. Kyrie, dapat softbed, for defensif, mau tidak mau dilakukan. Tapi lihat yang dilakukan Ludpi distraction supaya mereka bisa mempertahankan base mereka. Ludpi, waktu yang sangat mahal diberikan oleh Ludpi. Wow, Lordnya tadi udah masuk dan masih bisa di-clear sekarang. Tanpa adanya Stormy, kayaknya akan mundur sedikit nih. Temponya kembali turun atau enggak? Mereka mau coba kah untuk next wave-nya? Oke, dari Lord yang begitu keras, mereka tidak kehilangan 2 base turret lagi. Itu udah bagus banget, tapi lihat di belakang sana, Sans! Berhasil menutup jalan dari seorang Uni. Langsung ada blast di Retro Kera. Dibalaskan dengan Winter Crown, tapi nampaknya Uni. Out of nowhere, double jam. Ambrol Dadane. Berhasil di shutdown oleh Kyrie. Finally pertukaran yang sangat mahal. Ditukar 2 ya. Kelra bersama dengan Sans. Mau nggak mau hilang, tapi kabar baiknya tidak ada best turret lagi yang hilang dari Onyx. Yes. Defense yang sukses berarti. Sukses Di banget. bagian atas. Goldnya turun, sekarang udah hampir lunas 2000 gold aja. Terlalu dalam nih Uni bersama dengan Innocence. Sansi, Frigid Glacier tadi. Di waktu yang sangat-sangat tepat. Itu buying time dari Zaman Force yang hampir habis. Innocence tadi, itu hampir tumbang karena turret sebenarnya. Iya benar banget. Say thanks to Sans. Berhasil nutup, ngasih waktu. Walaupun memang harus ambrol dadane 2 player dari Onyx. Tapi setidaknya mereka bisa ngasih kesempatan untuk Kyrie eksekusi itu. Ya. Mahal juga sih itu keras sama Kera. Mau nggak mau, itu udah the best thing lah yang bisa dilakukan. Lord Evolve sekarang masuk di menit 20. Cukup sengit ya. Gila GG banget defense-nya. Yap. GG defense-nya. Gue ngelihat dari Selangor Red Giant sekarang opsi mereka udah nggak terlalu banyak lagi. Dan mereka coba pengen ngebawa Onyx keluar dari kandangnya nih. Mereka udah sadar Onyx terlalu kuat nih di dalam. Sekarang Hildanya pun bisa dipok. Bisa dipok. Kalau tadi mungkin Hildanya bebas ada di belakang nggak diapa-apain, sekarang nggak bisa lagi. Ada Cloud yang selalu bisa ngasih basic attack doang, jadi modalnya basic attack cukup. Mungkin landing jauh bisa jadi poin penting untuk Selangor Red Giant juga kalau mereka mau, tapi ditabrak kan? Staking, Kyrie, dekat belakang hilang, instant kill! Langsung berhasil melakukan Innocent, membayar semua, tapi Kram di depan sana, standby on posisi untuk melakukan sedikit backup. Tapi flicker dari Sans, mukul mundur pada pasukan dari tim SRG. Mereka masih mau lebih. Kyrie berani sekali menuju ke arah Kram. Jangan lupakan Kyrie jangan sampai dipentung. Mundur ke arah belakang. Lord terbuka dengan bebas. Tapi lihat poking dari seorang Kelra. Menuju ke arah Kram. Seperempat arah terakhir. Tapi Lord jadi pemain utama. Adu retribution antara Onyx, Kyrie dan juga Uni. Tapi duel terakhir menuju ke arah Sans. Nampaknya hal yang salah dari Yums. Akhirnya Yums tertinggal. Tidak ada frontliner. Onyx berhasil mendapatkan 2 keuntungan yang sangat mahal. Tersisa 3 member, satu harus mundur, siapapun itu. Mereka harus recall dulu, terlalu banyak minion yang nge-push. Kera! Blazing Retro Kera! Terlalu sakit lihat tapi targetnya menuju ke arah Uni. Nampaknya Uni ter-take down. Uni berhasil mengamankan Lord. Membayar dengan 2 poin kill. Harga yang sangat mahal. Kyrie! 2 point kill pun didapatkan, sekarang Purple jadi ambil. 3 member hilang. Selangor Red Giant. Mereka sekarang harus defense. Goldnya sudah dibalikin. Dan Lord yang dipegang Onyx ini bisa jadi senjata terakhir mereka. Late game insurance dari Onyx sudah mulai aktif. Lihat damage yang diberikan, terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Bahkan Kelra tidak boleh berbahaya di depan sana. Ingat, poking damage dari Kelra sangat penting untuk menghadapi sosok seorang Kram. Kalau salah sedikit aja Lim, keuntungan yang sudah didapatkan oleh Onyx ini bisa berbanding terbalik. Ya, Lord jadi slow push mungkin ya. Yes. Di bagian bawah nggak boleh buru-buru juga. 3 melawan 5 nih, bukan hal yang bagus. Tapi nggak boleh terlalu dive juga Onyx. Setuju. Karena Selangor Giant ini HTM udah full juga. Mereka bisa ngasih perlawanan. Dan respon time-nya cukup ternyata. Tapi kalau ngomongin waktu, Kram itu udah ada lagi nanti harusnya. Iya, ya Kram dan Uni. Jangan lupa ya, Pakitonya tadi burst damage. Kelra udah nggak ada Wind of Nature. Yes. Tadi dia selamat karena Wind of Nature. Winter Crown sekarang opsi yang bagus. Oke, biar bottom lane. Mencoba untuk mengamankan terlebih dahulu dari segi turretnya. Biar memastikan nanti base turretnya agak aman atau adil. Tapi lihat di belakang sana, Poki damage. Sas menjadi target utama. Poki the blast in one throw. Kera!
Stormy!